Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Iwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dan seluruh santri-santri ad-da'wah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengimani adanya hari kiamat, dan pada hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada hari kiamat seluruh manusia dari mulai generasi yang pertama sampai generasi terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat. Sehingga hari kiamat disebut dengan Yaumul Jam'i, yaitu hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Ihwani wa akhwati fillah, di saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, keadaan dan kondisi mereka bermacam-macam. Hal itu sesuai dengan perbuatan dan apa yang mereka lakukan di saat mereka hidup di dunia. Dan ini merupakan sesuatu yang hak dan akan terjadi. Dan kita harus mengimaninya karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah yang sering kita baca, yaitu di dalam surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar, akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, ashtatan, dalam keadaan berbeda-beda, ay mutafarriqah. Mereka berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Liyuraw a'malahum, agar apa yang mereka lakukan selama di dunia diperlihatkan kepada mereka saat itu. Nah, ihwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di hari di mana manusia berbagai macam kesulitan mereka rasakan, ada di antara mereka yang merasakan nyaman, ada yang di antara mereka yang merasakan sulit, ada yang sangat sulit mereka merasakan saat itu. Nah, di saat kondisi sulit dan susah pada saat hari kiamat, di saat manusia dikumpulkan, di saat seorang manusia membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, ada 7 golongan manusia yang senantiasa akan dalam kondisi nyaman, kondisi tenang, karena mereka mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa golongan mereka? Yaitu sebanyak 7 golongan. Hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dillihi yauma la dilla illa dilluh." Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari kiamat. Siapa saja 7 golongan tersebut? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah imamun adil atau imamun adlun. Golongan yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah di saat manusia-manusia kesulitan, di saat manusia-manusia merasakan
butuh sekali terhadap pertolongan pada hari itu, yaitu di saat mereka dikumpulkan di hari kiamat. Yaitu yang pertama adalah imamun adlun. Ya, siapa yang dimaksud dengan imamun adlun? Yang pertama ini adalah seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ikhwani wa akhwati fillah, golongan yang pertama ini termasuk golongan yang selamat di yaumul qiyamah dan mendapatkan perlindungan Allah, yaitu orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan, lalu dengan kepemimpinannya itu dia mengemban amanahnya dengan baik, ya, lalu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Itulah yang disebut dengan imamul adil atau imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang selalu menghukum atau menjatuhi atau memutuskan segala perkara sesuai dengan hukum Allah, dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berat sekali, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Banyak orang-orang yang mengangkat dirinya ingin menjadi seorang pemimpin, padahal mereka tidak memahami hukum Allah. Sehingga yang ada, mereka berhukum atau mengurus urusan manusia sesuai dengan kehendak atau hawa nafsunya sendiri. Ya. Dan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ini adalah pahala bagi mereka-mereka yang berbuat adil, terutama seorang pemimpin di muka bumi, yaitu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pemimpin itu memang harus dia ini, ya, memiliki sifat adil. Selalu, ya, berpijak di atas hukum Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di saat memerintahkan Nabi Daud alaihissalam dalam surat Sad ayat 26, Allah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud, sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang raja Bani Israel. Wahai Daud, kami menjadikanmu sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah di antara manusia dengan hak, yaitu dengan adil. Wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka dengan itu akan membuatmu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci seorang pemimpin ingin menjadi pemimpin yang adil adalah mengikuti hukum Allah. Dan memang ini pasti akan banyak tantangannya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan Allah akan menjanjikan naungan dan perlindungannya pada hari kiamat. Ya. Nah, ini yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah seorang pemimpin yang selalu menghukumi atau selalu berpijak, ya, pemerintahannya itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa seorang pemimpin ini, dia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita di dunia ini. Apalagi pemimpin yang jelas, dia memimpin umat, memimpin bangsa, memimpin negara. Ini tugas yang bukan ringan sekali. Dia dituntut adil kepada dirinya sendiri.
dia dituntut adil kepada keluarganya sendiri, begitu pula dia dituntut adil kepada rakyat dan bangsanya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ihwafillah. Siapakah golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Setelah yang pertama tadi adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan syabun nasha'a fi ibadatillah. Syab, seorang pemuda, seorang remaja atau orang yang berada di dalam fase usia balik sehingga mencapai usia 40 tahun. Itulah yang disebut dengan syab. Nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang giat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi yang kedua adalah seorang pemuda yang giat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemangat. Kenapa yang kedua ini mendapatkan balasan, naungan dan janji perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Pemuda. Kita tahu bahwa pemuda ini adalah seorang manusia yang berada dalam fase-fase yang penuh dengan tantangan. Apalagi pemuda yang hidup di zaman modern seperti ini. Milenial yang hidup di era gadget seperti ini, banyak sekali rongrongan atau gangguan-gangguan yang mendorong mereka untuk senantiasa berbuat maksiat. Seorang pemuda bisa saja bermaksiat, dia sambil menyendiri di kamarnya sendiri. Sambil pegang gadget atau Android, dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa seorang pemuda di sini dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Ta'ala naungannya pada hari kiamat? Karena orang ini sedang dalam gangguan atau rintangan yang berat, tapi dia betul-betul bisa mengendalikan dirinya untuk senantiasa bergiat atau umpamanya semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, peran pemuda di dalam Islam sangatlah penting. Makanya di dalam hadis-hadis disebutkan, atau di dalam kisah Ashabul Kahf kita mengenal kisah yang terkenal. Mereka ini adalah para pemuda. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 13, Al-Kahf ayat 13, Allah menyebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka Ashabul Kahf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kisahnya itu innahum fityah. Fityah ini jama' dari fata. Itu mereka ini adalah pemuda-pemuda, sama dengan syab. Mereka ini adalah para pemuda yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa? Sehingga Allah mengabadikan itu di dalam Al-Quran. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini beriman kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada mereka karena mereka senantiasa tetap dalam kebenaran, tidak terbawa arus keburukan, sehingga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari arus keburukan. Sehingga mereka tertidur ratusan tahun di gua, dan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan bagi mereka. Sehingga Allah mengabadikan beberapa orang pemuda ini di dalam Al-Quran. Ini sebuah prestisi yang paling baik di saat Allah Ta'ala mengabadikan nama mereka di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita antum semua para pemuda yang masih badan kalian ini kekar, penglihatan kalian ini masih jelas, maka kata Nabi SAW di dalam wasiatnya kepada para pemuda termasuk kepada umatnya, Nabi SAW menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Di antara yang Nabi sebutkan adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Di antaranya Nabi menyebutkan syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi yang kedua adalah seorang pemuda yang giat
dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah taala di hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid atau fil masajid di dalam riwayat Muslim. Seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dan ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tipikal orang ketiga ini, dia ini selalu menambatkan rasa senangnya di dalam masjid. Di saat kita senang di masjid, bukan berarti senang diam diri atau umpamanya ngobrol-ngobrol tidak karuan. Tapi diisi dengan beribadah kepada Allah. Di saat dia masuk masjid maka hatinya tenang, nyaman. Di saat dia keluar, hatinya itu merindukan untuk kembali ke masjid. Nah, orang seperti ini, orang-orang yang merindukan rumah-rumah Allah, ya, maka orang-orang inilah yang termasuk salah satu golongan yang akan selamat di hari kiamat. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas saja ikhwah sekalian, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Tiadalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah melainkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan di ujung ayat ini Allah menyebutkan, "Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Semoga saja mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Jadi ikhwas sekalian, orang-orang yang selalu kemana-mana hatinya ini terpaut ke dalam masjid. Nah, bila mana kita umpamanya keluar, umpamanya melakukan safar, sedangkan yang kita cari umpamanya masjid dan masjid, kita ingin selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang ya yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenai ya memakmurkan masjid ini, di saat kita berjalan ke masjid dari rumah kita ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Berjalan dari rumah menuju masjid baik di waktu pagi atau sore hari atau di malam hari memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man goda ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw rah." Barang siapa yang berangkat pagi-pagi atau berangkat sore hari, rah, menuju masjid. Berangkat sore, pagi, atau kapanpun dia berangkat ke masjid. Atau di waktu yang utama ini, yaitu di waktu pagi atau di waktu sore hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya nuzulan kullama goda awrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan satu tempat khusus di surga bagi orang tersebut sebagai balasan karena dia telah berangkat di waktu pagi dan di waktu sore berangkat ke masjid. Oleh karena itu, mari kita sama-sama makmurkan masjid. Di waktu subuh, di waktu maghrib, diisi dengan mengaji, membaca Al-Quran. Ini merupakan salah satu sebab kita mendapatkan keutamaan yang besar. Seorang yang hatinya terpaut ke masjid. Makanya beruntung kalau antum semua, di saat umpamanya sudah pulang dari masjid, kita ingin ke masjid lagi. Berarti hati kita betul-betul merindukan masjid. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ihwah rahimakumullah wa ikhwati fillah, yang mana seseorang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mana keduanya ini adalah saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berkumpul karena Allah dan berpisah pun ya dengan karena Allah Subhanahu wa taala.
ini seorang atau dua orang, umpamanya dua orang yang memiliki hubungan persahabatan, atau umpamanya dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, umpamanya dia ini betul-betul mencintai satu sama lain, ini hal yang wajar, ya, kerabat, saudara, ya, ini hal yang wajar, dan memang Allah Ta'ala sebutkan ini adalah keharusan berbuat ihsan kepada kerabat, kepada dzawil qurba. Namun yang ini, ya, dua orang yang memang tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan duniawi, tapi kedua orang ini bersahabat. Apa yang mengumpulkan dua orang ini adalah rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Di saat sahabatnya ini berada di atas kekeliruan, maka karena dia ini bersahabat karena Allah, mencintai sahabatnya, akhirnya dia menegur sahabatnya yang berada di atas keburukan. Sahabat yang baik ini bukan berarti sahabat yang selalu mengiyakan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya, baik dan buruknya. Pamannya antum punya sahabat, lalu antum berbuat buruk, sahabat antum terus mendukung, ini bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik, di saat kita berada di dalam keburukan, dia menegur kita. Itulah sahabat yang betul-betul mencintai kita karena Allah. Dan dua orang ini, selama dia berkumpul dan umpamanya Allah pisahkan salah satunya dengan kematian, maka dua orang ini akan termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, di saat kita bersahabat, memiliki kawan di di tempat kerja, ya, atau umpamanya kita memiliki kawan lama, bukan saudara, tapi seakidah, ini niatkan lillahi ta'ala. Ya, satu sama lain saling mengingatkan agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang selamat di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Dan penting sekali kita harus selektif di dalam memilih sahabat. Karena Nabi SAW mengingatkan kita, almar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia itu dilihat dari perilaku sahabatnya atau kekasihnya. Kalau kita memiliki sahabat buruk, maka sedikit banyaknya kita pun akan terpengaruhi keburukannya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya, dari 7 golongan itu adalah rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, di sini Nabi SAW tidak mengeklusifkan laki-laki saja tujuannya. Sebenarnya wanita pun bisa. Hanya ini Nabi SAW menyebutkan salah satu perwakilan adalah seorang laki-laki yang dipanggil atau diinginkan oleh seorang perempuan untuk melayaninya. Ya, pada perempuan itu cantik, menawan dan rupawan. Sebenarnya kalau dia mengikuti hawa nafsu, dia itu ingin umpamanya mengikuti keinginan wanita tersebut. Tapi karena dia ini adalah seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya, ya, walaupun seorang wanita itu dzatu mansabin wa jamal, seorang yang berkedudukan tinggi atau cantik, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Dia tetap lebih takut kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala daripada kepada wanita tersebut. Andaikan umpamanya ada seorang laki-laki menginginkan seorang wanita untuk dinikahinya, ternyata wanita yang dinikahinya tidak bisa menjaga kehormatan, ya, sehingga laki-laki tersebut diajak untuk melakukan sebuah perbuatan keji. Tapi laki-laki itu mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Saya tidak takut kepada kamu, wahai wanita. Nah, ini adalah seorang laki-laki yang hebat. Hebat bukan di mata wanita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Allah akan janjikan keselamatan bagi orang tersebut sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at sering kita mendengar, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
seseorang yang takut kedudukan Rabb-nya sehingga dia menahan dirinya dari hawa, dorongan yang mengajak dia kepada kemaksiatan. Maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang tersebut akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau ke surga? Banyak jalan menuju ke surga, tapi kenapa kita tidak mau masuk kepada salah satu jalan tersebut? Itu yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang bisa menjaga kehormatannya, dia tidak mau diajak untuk berbuat keji. Walaupun yang mengajaknya itu adalah wanita yang cantik, rupawan, seorang yang berkedudukan. Inni akhafullah. Lalu yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah. Ya, fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan, ikhwan sekalian, yaitu betapa banyak orang yang bersedekah, tapi banyak di antara mereka tergoda oleh setan ingin sedekahnya ini tampak di hadapan manusia. Ingin sedekahnya itu disebut-sebut oleh orang-orang lain. Ingin sedekahnya ini menjadi ajang sebagai meningkatkan nama baik atau reputasinya di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah itu memang tidak dilarang untuk dikeluarkan secara terang-terangan, tapi dengan syarat kita ikhlas, tidak disertai dengan riya. Tapi kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 271, jika kalian mengeluarkan sedekah tersebut secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan itu lebih baik bagimu dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosamu dengan menyembunyikan sedekah kita. Bahasa tangan kiri tidak tahu dengan apa yang diinfakkan tangan kanan, kita selalu berusaha untuk menyembunyikan sedekah kita agar orang yang terdekat pun tidak tahu kita bersedekah. Nah, ini tinggal berkaca diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang ingin menyembunyikan sedekah? Hanya yang tahu itu hanyalah diri kita dengan orang yang kita kasih saja? Atau kita termasuk orang-orang yang ingin disebut-sebut namanya? Pamer. Apalagi disertai dengan kesombongan. Itulah saya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalau kita ingin disebut-sebut sebagai orang yang mengeluarkan sedekah, maka termasuk hal yang membatalkan pahala sedekah kita. Rugi. Ya. Makanya Nabi menyebutkan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala. Sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini lebih mendorong kita untuk ikhlas daripada sedekah secara terang-terangan. Ihwafillah, yang terakhir, golongan yang terakhir adalah seseorang orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Adalah seseorang yang mengingat Allah menyendiri lalu kedua matanya berlinang air mata. Ini golongan yang terakhir, ikhwas sekalian. Seseorang yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, rasa takut dan ta'zim kepada Allah. Di saat dia di tempat yang menyendiri, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk dan tadarru'nya, lalu air matanya menetes. Dan ini bukan air mata buaya atau air mata rekayasa. Ya, ini betul-betul dengan keikhlasan hati, rasa takut bahwa dia ini betul-betul takut kepada Allah yang menciptakannya. Makanya seringlah menangis di saat kita mengingat Allah, dan ini termasuk salah satu hal yang bisa menyebabkan kita selamat di yaumul qiyamah. Makanya ikhwas sekalian, ya, di dalam riwayat lain Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang senantiasa menjaga keamanan dalam rangka berperang di jalan Allah Ta'ala. Ya,
Gunakanlah mata kita untuk menangis. Menangis dalam hal apa? Dalam hal apa? Menangis karena kita takut kepada Allah. Bukan menangis karena kesulitan duniawi. Bukan menangis karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu tidak akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Nah ini ikhwas sekalian, 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di hari kiamat. Ya, kalau kita ulang, poin yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah, karena cinta kepada Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya. Sehingga di saat dia diajak untuk melakukan perbuatan keji, rasa takutnya kepada Allah mengalahkannya. Sehingga dia menyatakan, saya takut kepada Allah. Lalu yang keenam, seorang laki-laki atau seseorang yang senantiasa menyembunyikan sedekahnya. Apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang terakhir, seorang laki-laki atau seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, tidak direkayasa, ternyata kedua matanya mengeluarkan air mata karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan pembahasan 7 golongan ini memotivasi kita untuk menjadi salah satu dari golongan yang 7 ini. Kita ingin selamat di yaumul qiyamah, di saat manusia mendapatkan kesulitan, kelabakan, memohon pertolongan kepada sini dan situ, dan hanya Allah Ta'ala yang akan memberikan pertolongan, yaitu diantaranya adalah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.